Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hani, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama, juga teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah, dan inayahnya, serta masih diberi kesehatan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti diberikan syafaat olehnya. Amin. Pemirsa yang berbahagia, perlu kita garis bawahi bahwa negara kita ini berdiri hingga sekarang dikarenakan sikap nasionalisme yang sangat tinggi dari para pejuang kita. Perjuangan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan sekejap saja, namun banyak waktu yang telah dilalui dan berbagai hal telah dikorbankan. Mengenai perjuangan ini merupakan usaha seorang dalam mencapai keinginannya. Bisa dibilang dalam sebuah perjuangan ini adalah sama dengan proses, di mana proses ini mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ada jalan yang berliku dan ada jalan yang mudah. Itu semua sangat bervariasi. Tetapi proses yang bervariasi bisa kita hadapi dengan mudah jika kita melakukannya dengan rasa ikhlas. Walaupun proses itu penuh dengan cobaan, jika kita hadapi dengan rasa ikhlas dan sabar, semuanya akan terasa mudah. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu pada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Antara lain belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Kanjeng Nabi Rasul Muhammad SAW menandatangani perjanjian Madinah bersama kaum Muhajirin, bersama kaum Ansor, bersama kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin, dan juga kaum Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini, terdapat 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya. Antara lain, yang pertama adalah semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Yang kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh yang datang dari luar Madinah, saling menasehati, membela mereka yang teraniaya, dan juga menghormati kebebasan beragama. Piagam tersebut pada mukadimahnya atau pembukaan menyatakan sebagai berikut.
Ini perjanjian antara Muhammad SAW yang memiliki umat Islam baik dari kelompok Mekah, Quraisy maupun kelompok Madinah, Yathrib, bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa atau umatan wahidah yang bisa kita sebut juga dengan one nation. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara, bangsa, atau nation state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen. Walau warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas-aktivitas kebangsaan dan kenegaraan, juga kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang Muslim maupun yang non-Muslim, yang kebetulan beraliran kaku, yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai memiliki julukan ngebom di tempat tertentu, apakah itu di wihara, di gereja, di hotel, dan lain-lain. Hendaknya mereka itu memahami sejarah dari piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen. Seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia terdiri lebih dari 1.000 suku dan juga sekitar 17.000 pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak membeda-bedakan dalam undang-undang. Semua mempunyai hak yang sama. Semestinya mereka yang tukang ngebom, hobinya merusak negeri ini, bisa memahami dan menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negaranya, negara Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham arti tentang nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah di mana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah iman dan takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, rapuh nasionalismenya, dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan dan sudah banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu yang dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan pastinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dengan petunjuk Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 tersebut, marilah kita umat Islam untuk bangkit dan cancut tali wondo untuk mengisi keseharian kita dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Khususnya pada saat situasi seperti ini, yang kita perlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan akhlak pemimpin-pemimpinnya, membangun moral dan akhlak wakil rakyatnya, menteri-menterinya, dan para pejabat ataupun petinggi negara yang mengelola dana negara,
agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Semoga teladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistik dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia, sehingga tercapai negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini kita sering mendengar diskusi dan isu-isu seputar semangat kebangsaan dan nasionalisme, dan Islam seringkali disindir atau bahkan dituduh menjadi ideologi yang anti terhadap kebangsaan dan mengharamkan cinta tanah air dan bangsanya. Sebenarnya bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal ini? Islam tidak mengajarkan atau tidak mengharapkan umatnya untuk mencintai bangsa, sukunya, dan tanah air atau negeri di mana dia tinggal. Cinta kepada hal-hal tersebut akan muncul secara alami karena kesamaan bahasa, tradisi, selera, dan juga tempat tinggal. Cinta pada semacam ini bersifat tabii alias natural. Contoh konkretnya, kebanyakan orang akan lebih memilih istri dari bangsa yang sama. Alasannya kenapa? Karena kesamaan bahasa. Kebanyakan orang juga memilih tinggal bersama orang-orang yang sebahasa dan sekutu, karena hal itu akan memudahkan dalam banyak hal. Hal ini wajar dan dibolehkan. Namun kecintaan kita terhadap semua hal itu haruslah proporsional dan tidak boleh melebihi atau merusak kecintaan atas dasar iman dan Islam. Cinta pada saudara seiman dan seislam harus menjadi prioritas karena persaudaraan inilah yang diakui oleh Allah. Semua dalil mengenai ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran maupun hadis mengarah pada ikatan persaudaraan karena iman dan Islam, bukan yang lain. Jika kecintaan kepada bangsa, suku, dan tanah air melebihi kecintaan kita terhadap saudara seiman, berarti kita telah terjebak dalam asabiyah jahiliyah atau fanatisme jahiliyah yang dicela dengan Islam. Contoh kecintaan kepada bangsa dan tanah air yang melebihi cinta kepada saudara seiman adalah sikap abai dan tidak peduli pada penderitaan saudara seiman sebangsa, apalagi lain bangsa dan negara. Saat saudara seiman dari bangsa lain menderita karena penindasan, pengusiran, dan juga berbagai konflik, kita bersikap tidak peduli dan enggan membantu karena rasa mereka bukanlah saudara sebangsa dan setanah air. Padahal iman dan Islam tidaklah dibatasi suku, warna kulit, dan negara. Cinta dan persaudaraan iman adalah persaudaraan manusia sedunia dan bahkan akhirat. Jika cinta kepada bangsa mengakibatkan fanatisme seperti ini, maka cinta semacam itu adalah tercela. Pemirsa yang dirahmati Allah, dakwah Rasulullah di awal berdirinya kedaulatan Islam di Madinah adalah menghapuskan fanatisme kesukuan antara suku Aus dan suku Khazraj dan menyatukan mereka dalam persaudaraan Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan, fanatisme ala jahiliyah, dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang. Yang ada adalah orang beriman yang bertakwa dan orang yang jahat yang celaka. Kalian adalah anak cucu Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap bangsanya. Sebab mereka hanya akan menjadi arang jahanam, atau di sisi Allah mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotorannya dengan hidungnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan batasan ini, kecintaan kita kepada saudara bangsa dan tanah air justru akan lebih adil dan proporsional.
Bukan cinta membabi buta yang membuat kita mengabaikan saudara seiman, atau cinta yang mencelakakan karena membiarkan saudara sebangsa melakukan kezaliman. Tidak sedikit yang berkuar-kuar cinta kepada bangsa dan tanah air, tapi diam saat saudara sebangsa terkena musibah. Diam saat saudara sebangsanya yang juga saudara seiman membutuhkan bantuan karena musibah atau dizalimi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diam saat penjajah-penjajah modern dari kalangan kapitalis menginjak-injak kedaulatan dan merebut sumber-sumber daya alam di tanah air sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak yang menuduh bahwa ukhuwah Islamiyah adalah fanatisme eksklusif yang mengakibatkan orang di luar lingkupnya. Padahal jika kita melihat bagaimana cinta dan persaudaraan Rasulullah dan para sahabat juga umat-umat Islam terdahulu, kita akan dapati bahwa kecintaan mereka terhadap Islam, mereka kepada Islam, itu erat persaudaraan mereka akan menyebarkan cinta yang lebih luas kepada sekitarnya, kepada bangsanya, dan kepada negeri di mana dia tinggal. Memang demikian, Pak. Kita baru bisa merasakan kesaktian Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan ketika kendur dalam berislam, tapi justru sebaliknya saat kita kuat dalam berpegang teguh dengannya. Hanya doalah yang dapat kita harap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah dunia dan di akhirat. Serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja pidato dari saya. Semoga kita semua dapat menerima isi dari pidato tersebut dengan baik dan juga bisa mengamalkannya dengan baik. Dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam semua yang telah saya sampaikan. Dan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.